di tengah. Bahasa Arab Didi Pak. Ya. Iya, siap. Kerja di mana? Di sekolah Pak. Ya. Di sekolah. Dari sini kondangan. Enggak Pak. Pakai batik. Setiap hari Sabtu pakai batik Pak soalnya. Sejarah batik itu dulu raja aja Pak yang bikin batik. Yang pakai batik tuh sejarahnya. Menurut salah satu versi. Jadi kita itu kalau ngomong harus diawali dengan salah satu versi. Soalnya setiap masalah tuh versinya ada aja. Banyak ya. Supaya ngunci gitu. Kok beda ya udah terserah aja gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih. Risiko jadi orang kaya, HP juga 4 ya. Maaf ini. Jadi memang hidup itu penuh risiko ya. Jadi orang miskin ada risikonya, jadi orang kaya ada. Saya pernah kaget itu sebagai dosen itu 2 Pak. Yang pertama mahasiswa saya tuh tetangga sebelah. Kaget, dia kaget, saya kaget itu. Pas dia masuk, loh. Itu. Kemudian saudara saya, dia masuk, saya kaget. Dan yang ketiga, saya sebagai mahasiswa di UIN, dosen saya, sobat saya gitu, dia kaget itu. Oh ngapain kesini katanya, udahlah saya kagok katanya, mau nilai A, mau apa aja nilainya katanya, udah jangan masuk lah, kagok tuh begitu. Ya, alhamdulillah saya ini baik dari ibu kandung maupun bapak kandung itu keturunan orang kaya raya yang keturunan hartanya tidak habis 7 turunan. Dan saya turunan yang ke-8. Udah habis ya? Kok Bapak nggak ketawa? Bahasa Indonesianya berapa itu? Nggak ketawa kenapa? Nggak ngerti atau apa? Ya, jadi itu ya. Saya HPS dipanggilnya, Kang HPS ini kalau yang kantor pernah. HPS bin Kaslam, HPS bin Wasjid bin Kaslam, Kaslam bin Abah Nur. Abah Nur itu gabahnya seluas lapangan bola, konon kabarnya. Itu berarti ke atas saya itu berapa itu ya? 3 ya. HPS bin Wasjid bin Kaslam bin Abah Nur. Itu kuwu yang didaulat jadi kuwunya juga setelah ini sholat Jumat. Zaman dahulu kan itu masih zaman Belanda, saya juga nggak tahu. Jare. Ada yang kenal Pasalman nggak? Kecamatan Pasalman, Langkasiweru. Nggak ada. Walid? Nah, iya Walid itu. Ya, Walid itu ada pemekaran namanya Kecamatan Pasaleman. Ya, sini aja Bu. Nanti kalau di sana nggak dapat ini amplop. Ya. Jadi saya di Cilengkang Girang, itu masjidnya sekarang udah besar dan itu alhamdulillah mohon doanya itu wakaf orang tua saya, yang termasuk masih 7 turunan itu, ya. Itu saya ngurus sejak kecil sampai SMA kelas 1 itu. Dulu waktu masih tajuk ya, tajuk itu pakai samak, terang tuh Pak, samak Pak, samak, itu ngerti? Alas ini. Di bawah. Sekarang mah udah nggak ada ya. Jadi samak itu kalau dibuka tuh renggit wungkul, nyamuk wungkul. Itu ya. Kalau sekarang mah karpet lah. Itu Cilengkrang Girang.
Ya, alhamdulillah itu apa namanya wakaf orang tua saya. Sekarang udah besar masjidnya, sudah diwakafkan. Itu sisi terang saya. Sisi gelap saya hasil hubungan gelap orang tua saya. Jadi saya dibuat di kampung, Pak. Dulu belum ada listrik. Jadi ketika ibu bapak bikin saya, itu Pak Tomraknya mati, Pak. Ya, jadi dalam keadaan gelap dibikin saya itu. Ya hubungan gelap ya. Dicatat Pak, dicatat Pak. Ya. Ini karena jumlah yang hadir bertambah ya. Nanti ada alarm 5 menit sebelum selesai. Jadi berhitung lagi. Ingat-ingat Bu ya. Panggilnya si Neng atau Ibu nih? Neng aja ya. Ingat-ingat nomornya ya. Nomornya ingat ya. Ayah deh, sok masuk. Dan saya tidak menerima salaman ya, maaf. Kecuali ada amplopnya. Amplopnya ada isinya, jangan amplopnya aja. Nanti sih dipasang tuh alarm setiap 20 menit istirahat. Barangkali ada mau ke WC apa gitu ya. Jadi kemampuan manusia rata-rata itu optimalnya 20 menit. Kalau sudah lewat 20 menit error, harus istirahat dulu. Istirahatnya bisa tertawa seperti tadi, bisa teriak-teriak gitu ya. Bisa juga gerak gitu. Nanti kembali lagi. Nah, sekarang itu ya, jadi itu sisi gelap saya. Langsung aja. Terus kalau ke WC nggak usah bilang, gini aja. Ya masuk aja. Saya tidak terima salaman. Karena tahu nggak ada amplopnya, isinya apalagi. Itu Pak, saya itu belajar supaya orang bisa tertawa. Karena menurut penelitian, bukunya nanti kapan-kapan saya bawa ya. Namanya psikologi, judulnya psikologi pendidikan. Itu hasil penelitian dilakukan 15 tahun Pak, tebel Pak. Psikologi pendidikan. Itu halaman 14, terus di bawah ada tabel itu. Pembicara, guru, dosen, ya. Itu yang paling tinggi, yang disenangi itu yang bisa guyon Pak. Itu. Jadi, tapi yang alami itu seperti Abdul Somad itu alami Pak. Itu sudah dari lahirnya bisa guyon itu. Harusnya Abdul Somad itu grupnya lawak gitu, jangan berceramah itu. Tapi begitu Pak. Tapi humor itu bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Ada pendapat bisa dipelajari tapi tidak diajarkan gitu. Maksudnya tidak bisa diterapkan kalau diajarkan. Insya Allah bisa. Cuma kalau Abdul Somad itu seperti tadi ya. Saya keturunan 7 turunan yang kekayaannya tidak habis 7 turunan. Ya. Itu Abdul Somad kalau bilang begitu tuh saya mulung anti Abdul Somad itu. Tahu mulungan? Tertawanya 100% hadirin Pak. Saya sih tadi cuma 50% yang ketawa. Tapi bahasa Indonesia untuk pugu atau kumaha gitu ya. Jadi lumayan lah. Meskipun saya tidak berbakat jadi pelawak, ayah 50% lah. Kita ada hadir sebenarnya 8-nya. 4 mah ayah nu tertawa tadi teh. Nah gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oh iya, kenalin saya sudah belajar 6 jurusan. D3 saya matematika, S1 saya administrasi negara, S2 saya 3, ekonomi pembangunan dari UGM, manajemen sumber daya manusia, kemudian psikologi pendidikan. Ya. S3 saya pendidikan agama Islam. Matematikanya saya sekelas dengan Rinto Waluyo, Setda Indramayu, sebelum yang sekarang. Kemudian di UGM saya ada tingkat PJ Wali Kota Cirebon. Kemudian di Bandung saya kakak tingkat, 1 tingkat dengan calon Bupati Eti. Harusnya saya yang jadi calon wali kota, saya ketua senatnya, dia nggak ada apa-apanya dulu di kampus. Tapi karena sugih, orang kaya, ya orang tuanya bisnis emas. Jadi zaman sekarang mah ana duit kok, wis lah jaya be.
Karena memang memiliki uang juga suatu prestasi, ya. Dengan fulus bisa mulus, tidak punya fulus jadi mampus. Nah, itu ya. Ingat nggak nih apa yang saya ucapkan terakhir? Ada fulus bisa mulus, tidak punya fulus bisa mampus. Nah, itu naik jabatan kalau di birokrat itu boga duit. Jadi menurut Mahfud MD itu 92% kepala daerah itu ada bohirnya, ada penyandang dananya 92%, dan itu harus mengembalikan. Ini realitas politik ya, 92% itu kata Mahfud MD. Ini harus dirubah sistem itu. Terus apa lagi? Menurut namanya saya nggak mau menyebutkannya, dia itu sudah kajati beberapa tempat. Itu dia bilang ke saya ngobrol di rumah makan Padang. Orang sini juga udah pensiun. Itu kejahatan kepala daerah itu dua, jual jabatan sama jual proyek. Ya, makanya saya ada yang nawari untuk di KPU, saya nggak mau lah. Ada serangan fajar, ada serangan subuh ya, ada serangan duhur. Nah, itu duhur teh di KPU Pak, di KPU maksudnya. Ya, itu Pak. Jadi mengutip Mahfud MD ya, kita itu kata dia ya, kita itu kasihan sama Pak Harto. Pak Harto itu diturunkan karena dianggap KKN, salah satunya ya. Yang kedua Krismon. Padahal hari ini KKN itu lebih parah dari zaman Pak Harto. Kalau zaman Pak Harto sih di eksekutif aja Pak, anunya korupsinya tuh. Pembimbing saya di UGM itu pernah jadi dirjen Pak, kemudian dia pernah jadi dekan di UGM-nya. Itu waktu dia jadi dirjen, bagi hasil deh, nya paling atasnya dia dirjen, itu dikosongkan Pak. Di bawah dia ada angka-angkanya. Maksudnya apa? Mau berapa aja bisa gitu. Ini penuturan beliau. Sekarang sampai kepada tukang parkir juga, ya. Ada tukang parkir yang tidak store ke Pemda karena dia bukan petugas parkir yang resmi. Jadi sudah semua kalangan Pak. Sudah semua kalangan. Mohon maaf ya, di kalangan lembaga keagamaan itu begitu. Tidak jelas itu untuk pribadi atau untuk lembaga. Terima baik, sepada baik semua. Tapi saya sudah nyoba bahwa Indonesia itu masih ada orang yang benar Pak. Saya bikin SIM tanpa nyuap Pak, sesuai dengan Tapi tesnya 3 kali Pak. Soalnya sarua bae nilainya beda-beda. Nah, itu kan aneh. Tapi saya meyakini bahwa alhamdulillah ini banyak ya. Silahkan langsung aja. Saya senang banget ini kalau banyak. Ya, itu ya. Jadi makin parah Pak. Itu. Karena apa? Dipilih langsung. Bapak ingin membuktikan bupati wali kota di Jakarta itu tidak dipilih Pak oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung. Bapak dengar nggak itu bupati wali kota di Jakarta ditangkap KPK? Belum ada itu. Ini bukti dan data, fakta dan data bahwa pemilihan langsung itu merusak, ya, merusak. Karena apa? Demokrasi akan berjalan langsung apabila kelompok masyarakat logisnya lebih banyak daripada masyarakat yang keduanya. Jadi 3 kelompok masyarakat. Neng, Bu, Ibu ingat satu aja. Masyarakat mitos. Kelompok masyarakat mitos adalah kelompok masyarakat yang mengandalkan nasib hidupnya kepada pemimpinnya yang dianggap ratu adil. Nah, ini kelompok ini pendidikan dan ekonominya rendah. Nah, itu ya. Bapak ingat satu aja ya. Kelompok masyarakat logis adalah kelompok yang ketika memilih seseorang untuk menjadi pemimpin atau legislatif itu bukan karena latar belakangnya, tapi karena prestasinya. Salah satu contohnya di London itu wali kotanya beragama Islam di tengah-tengah mayoritas Kristen.
Nah itu masyarakat logis. Nah Bapak satu, masyarakat ideologis. Masyarakat ideologis itu adalah kelompok masyarakat yang memilih pemimpin atau legislatif berdasarkan persamaan ideologinya. Nah, itu 3 ya. Nah, coba Bu. Masyarakat itu adalah masyarakat yang menggantungkan segala Nasibnya kepada pemimpinnya. Nah ini pasti pendidikannya rendah, ya, dan ekonominya rendah. Oke ya, mudah-mudahan. Tapi kalau nanti lupa, saya udah direkam di video. Oke, saya tanya paling terakhir, datang ibu ya, udah sudah tanya. Mas, ya, mau ditanya atau bertanya? Gak apa-apa. Wah, daripada ditanya liurnya. Oke Mas, ayo tanya Mas. Apa? Tapi udah sarapan, udah? Oh belum sarapan ya? Naon atuh sok hese pisan ngomong teh. Nah. Oh ditanya aja. Si Mas, saya panggil Mas aja ya. Kunaon duduk di dia teh? Kenapa duduk di sini nggak ngagoler di rumah gitu kan? Ayana Sabtu. Apa yang dicari? Ilmu, bener. Ilmu kenaon eta? Masa depan hayang kumaha? Moal anggeus saya nanya ya. Ya, yang dicari oleh manusia semuanya ini hidupnya pengen SBM. Kira-kira Pak, naon eta? Singkatan dari apa ini? 3 huruf. Ini sukses. Ini bahagia. Ini mulia. Nah ini kita pelajarannya itu Islam dan ilmu pengetahuan. Ini arahnya ke sini. Ya. Siapapun manusia akan mencari hidupnya sukses, bahagia, mulia. Nah jadi kalau saya bilang SBM, sukses, bahagia, mulia. Ya. SBM. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Nah, si Mas jadi komandan. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Loncat lah. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Nu tukang lah si Mas. SBM. Sukses, bahagia, mulia. Ya, jadi apa yang kita ucapkan nanti akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Ya, itu Jenderal Edi Sudrajat, Bapak kenal? Ya? Nah, itu namanya tahu ya. Kalau kenal sih bisa berkomunikasi. Itu sejak kecil dipanggil Jenderal, Pak. Dipanggil Jenderal. Itu membekas di dalam pikirannya itu. Ya. Terus siapa lagi? Kennedy, John F. Kennedy. Nu anaknya teh nu mana teh? John F. Kennedy ya. Itu dipanggil presiden Pak sejak kecil terus gitu ya. Kemudian Bung Karno itu doktrin pribadinya, saya tidak mau ikut dipoto orang. Nah, saya misalnya pengen dipoto ke Bapak ya, dengan Bapak ya, berarti Bapak lebih hebat dari saya.
Oleh karena itu saya, kata Bung Karno, harus berusaha lebih hebat dari orang lain. Gitu. Paham ya? Bu, paham Bu? Ibu tidak mau ikut dipoto orang lain. Pengennya orang lain pengen dipoto sama ibu. Nah, berarti ibu lebih hebat. Gitu. Saya tadinya nurutan, tapi tuh ayah minta dipoto dengan saya. Aduh. Gitu. Itu doktrin pribadi, Pak. Iya. Makanya saya bilang, Bapak sebutkan ini. Nanti ada lagi, ada lebih panjang lagi. Diucapkan terus, akan membangun satu pikiran dan tindakan Bapak menuju hidup ini. Itu. Ya. Itu. Ya. Barangkali ada yang bertanya, Bapak udah sukses belum? Alhamdulillah tuh saya udah. Rumah saya ada yang nawar 3 miliar. Tapi yang nawarnya itu Bapak di situ aja terus, karena dia setiap lewat itu ada anak-anak ngaji diajar sama saya, Pak. Bapak selama Bapak hidup masih di situ, nanti kalau Bapak mati sama istri Bapak milik saya gitu. 3 miliar itu. Maksudnya apa? Dia mengambil pahala, Pak, dari saya ngajar ngaji itu. Jadi rumahnya di tempat ngaji itu amal jariah. Sampai sebegitunya. Itu satu. Yang kedua, ada tetangga saya itu dulunya di pesantren, Pak. Cuma udah besar masuk kedokteran, apa namanya, masuk Kristen. Tapi DO, Pak, kedokteran. Itu kan dekat pesantren. Dia itu kalau habis asar tuh pergi, Pak. Agamanya masih Kristen. Aduh, saya itu waktu kecil itu belajar ngaji sampai nangis dia. Dengerin gitu. Jadi konon kabarnya menurut psikologi umur 0 sampai 7 tahun itu paling meresap. Meskipun saya ngomong begitu ada yang nantang juga, boro-boro ingat katanya. Ini terekam di sini, Pak. Kata psikologi itu, psikolog ya, terekam di sini. Agak sulit hilangnya. Apa yang terjadi dari 0 sampai 7 tahun. Ya, kembali lagi ke sini. Ini masuk ke sini ya. Ada yang tahu pedoman Quran surat apa, ayat berapa tentang sukses, tentang bahagia, mulia? Sukses itu berpedoman pada Quran. Nah, kalau QS itu Quran ya, Quran surat 53 ayat 39. Ini sukses. Kemudian 1, 2 Quran surat Al-Baqarah 186. Bahagia itu berpedoman surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat 28 29. Ini mulia itu surat ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Ini nanti kita sini. Nah, rujukan ini adalah surat ke-58 ayat 11 yang saya bagikan. Ada 30 kata, dicicil bisi mabok. 10 dahulu aja. Nomor 1, Pak Acung yang pegang nomor 1. Apa itu? Ya ayo. Artinya? Yang 2? Ya, dibaca apa? Ya, 3. Ayat 3. Anusian bahasa Arab. Hah? Oh, enggak ada 3. Oh, yang pegang ini siapa aja? Baris ini ada? Oh iya, saya enggak urut punya. Lupa saya. Ya, aduh iya, tong salamannya yang banyak. Ya, yang belum lain. Enggak, yang pegang itu. Maaf saya enggak semuanya nomor. Nomor berapa? 2 ada. Dicatat ini. Nomor berapa ya? Paling kecil. 1 ada ya. 2 ada. Terus 3, 4 ada. Terus ayat 10. 21. Kan itu urutnya. 21. Terus 25. Terus 26. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tilu deui. Nomor berapa? Ada 10.
Hah? Ya? Udah itu.